Mendahulukan dialog. Refleksi pagi 2024. Dialog antara Rasul Paulus dengan Rasul Petrus serta pimpinan jemaat di Yerusalem sangatlah jarang terjadi seperti yang disampaikan di Galatia 2 ayat 1. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Saudara-saudara, ada ajaran sesat yang beredar pada waktu dulu yang menyatakan bahwa orang percaya dari latar belakang bukan Yahudi haruslah disunat untuk dapat diselamatkan. Karena ini adalah ajaran yang sesat, maka Rasul Paulus setelah 14 tahun pergi lagi ke Yerusalem bersama Barnabas serta Titus untuk menemui Rasul Petrus dan pimpinan jemaat di Yerusalem. Inilah konsili yang pertama dari gereja Tuhan. Saudara-saudara, Paulus dan Barnabas diutus ke Yerusalem karena merebaknya ajaran sesat yang diceritakan di Kisah Para Rasul 15 ayat 2. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Pimpinan jemaat sudah dari sejak dulu meneladankan kepada kita untuk mencari solusi bersama guna mengatasi berbagai permasalahan pelik dalam kehidupan jemaat. Mendahulukan dialog untuk mencari solusi bersama adalah warisan yang harus dipertahankan, yang sangat relevan untuk jemaat masa kini pula. Terus mewaspadai ajaran. Refleksi pagi 2065. Atas dasar apa Rasul Paulus pergi menemui pimpinan jemaat di Yerusalem? Mari simak Galatia 2 ayat 2. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Saudara-saudara, meskipun Paulus dan Barnabas diutus oleh jemaat Antiokhia, tetapi apa yang disampaikannya di sana tentang ajaran sesat adalah berdasarkan penyataan atau wahyu dari Yesus Kristus. Hanya berita Injil yang didasarkan atas anugerah dalam Yesus Kristuslah yang diberitakannya. Inilah hal yang hendak disampaikannya di Yerusalem. Saudara-saudara, Kisah Para Rasul 15 ayat 4 dan 5 menceritakan apa yang terjadi di Yerusalem. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Upaya menambahkan berita keselamatan hanya dalam Yesus Kristus dengan tradisi dan aturan lain adalah hal yang harus ditentang. Karena itu, marilah kita selalu mawas diri dan waspada dengan segala ajaran yang ada di sekitar kita. Janganlah kita lengah. Belajar konsisten hidup benar. Refleksi pagi 2066.
Dalam upaya menentang ajaran sesat di jemaat-jemaat Galatia waktu dulu, Rasul Paulus merasa perlu menyampaikan kesaksiannya tentang Titus di Galatia 2 ayat 3. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Saudara-saudara, berdasar penyataan atau wahyu Yesus Kristus, Rasul Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi bahwa keselamatan hanyalah melalui iman pada Yesus Kristus saja, tanpa harus melakukan sunat dan tradisi Yahudi lainnya. Untuk itu, Rasul Paulus tidaklah memaksa Titus, seorang Yunani, untuk disunat. Apa yang diyakini Rasul Paulus telah dihidupinya dengan konsisten. Saudara-saudara, setiap orang percaya haruslah belajar kritis terhadap ajaran yang diterimanya dengan mendalami dengan sungguh segala sesuatu yang diajarkan kepadanya. Inilah sikap dari jemaat di Berea yang diteladankan di Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Sikap jemaat Berea ini haruslah kita teladani guna memastikan bahwa kita memang memegang ajaran yang benar sesuai dengan apa yang diajarkan Alkitab. Mari kita belajar konsisten hidup benar.